Saya diminta menanggapi, ya oke lah, saya juga diminta menanggapi. Ustadz, bagaimana dengan pendapat Ustadz Abdus Somad, UAS, ya, Ustadz Abdus Somad, bahwa virus corona itu adalah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirim untuk orang-orang yang zalim. Kalau tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti malaikat. Beliau berhak berpendapat, boleh berpendapat walaupun sudah dikritik oleh temannya sendiri. Saya punya naskahnya. Ini namanya pseudo science, ilmu pengetahuan palsu atau ilmu pengetahuan abal-abal. Tidak bisa diuji, tidak bisa berdasarkan kriteria akademik. Ya silakan, itu yang menilai. Tapi yang jelas boleh Ustadz Abdus Somad berpendapat demikian, boleh. Tapi saya terus terang tidak setuju. Sebab apa? Kalau malaikat, kalau tentara Allah yang jelas berupa malaikat, itu mesti terkhusus, kolektif, terbatas. Seperti Abroha, burung ababil yang dikirim pasti didamping malaikat. Tapi ya hanya itu. Atau Nabi SAW perang, waktu perang Badar atau perang yang lain-lain itu ada dukungan malaikat, terbatas, khusus, kolektif. Lagi enggak ini di Wuhan kemudian berkembang ke negara lain sesuai dengan karakter yang saya ketahui, bahwa malaikat itu adalah tidak mau taat kepada selain Allah SWT, maka gejalanya tidak cocok kalau disebut sebagai tentara Allah yang tentunya didampingi atau didukung oleh malaikat. Bahwa ini kemungkinan berkat doanya orang-orang yang terzalimi, ya mungkin. Saya hanya mengatakan mungkin aja. Tapi bahwa virus ini kemudian dinunuti setan, yes, itu saya yakin kalau itu. Sebab bukan hanya virus, kan sudah berkali saya sampaikan pada mahasantri yang sudah lama ikut saya atau ikut di sini, bahwa hampir tidak ada penyakit yang tidak dinunuti, tidak ditempeli, tidak disertai oleh gangguan setan. Hampir tidak ada. Maka paradigmanya itu. Jadi makanya ini akademik banget, ini intelektual banget, ini ilmiah banget. Sudah saya sebutkan pada waktu awal perkuliahan kan, apa yang disebut ilmu itu apa, itu sudah saya jelaskan, nanti saya jelaskan lagi. Tapi berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Ustadz Abdus Somad, sehingga langsung dikritik oleh sahabatnya sendiri. Dan saya juga bisa menyetujui kritik itu memang ada benarnya, walaupun secara spiritual ada potensi. Ustadz Abdus Somad benar juga ada potensi, tapi saya tidak termasuk yang menyetujui, walaupun tidak langsung menyalahkan. Saya hanya meyakini bahwa ini penyakit, sebabnya bisa macam-macam, dari kelelawar atau dari mana, silakan, itu soal medis. Tapi kemudian mewujud, merambah menjadi bagian non medis juga. Medisnya tetap ada, tapi non medisnya juga makin tampak. Nah buktinya berkali saya sampaikan kan, orang Xinjiang atau Uighur tidak kena. Kemudian tadi malah mengerikan itu pendapat ahli kesehatan Amerika itu, tidak ada dokter ahli seahli apapun yang bisa menghentikan menularnya penyakit virus corona. Tidak ada yang bisa menghentikan, hanya Tuhan. Wah, itu saya lega banget itu. Bagi berarti mendukung saya secara tidak langsung. Ya karena memang penyakit kalau sudah dimasuki setan, yang bisa menghentikan tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita sebagai muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan ya salah satunya lantaran doa kita, lantaran ruqyah kita. Lah ruqyah itu kan doa. Maka tadi di gubernuran saya sampaikan dalam khutbah itu, seahli apapun dokter tidak bisa tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semahal apapun obat juga tidak manjur
untuk menyembuhkan penyakit tanpa izin Allah. Lah doa juga begitu, sehebat apapun yang meruqyah kalau tidak diizinkan Allah juga tidak bisa. Sama-sama harus atas izin Allah. Hanya dalam wilayah spiritual, kalau ruqyah itu kan langsung, nggak ono perantara lain, langsung doa. Kalau ini ada perantara-perantara, tetap kita akui perantara perannya tetap baik. Maka saya juga menghargai Profesor Nizam di UNER itu ya, Profesor Nizam yang menyatakan bahwa salah satu cara menghambat penyakit apa ini, corona ini, virus corona, itu adalah minum air hangat, lebih bagus jahe hangat, itu kayak maaf tadi, ya, atau air kunyit hangat, air temulawak hangat, air suruh hangat, pokoknya hangat, dan jangan es. Ini cocok sekali kalau ini. Secara medis betul, secara non medis juga benar. Bahwa bahan-bahan tadi memang mengandung sesuatu yang oleh Allah SWT dikehendaki atau dipisahkan untuk menghambat jenis virus, bukan hanya corona sebenarnya, ya semua. Maka sebenarnya baiknya penjenengan yang sudah usia wis krasa rada tuwa ya aja minum es wis. Nek cek minum es berarti sik krasa nom ngono. Sebab bagaimana secara medis maupun non medis air es itu memang kurang bagus sih, kurang bagusnya. Tapi kadang-kadang aja ya enggak apa-apa ya, jangan lalu diharamkan, enggak. Asal tetap mau makan mau minum doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesai makan, selesai minum, doanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Oh bagus. Jadi ini penting untuk saya tegaskan bahwa sampai hari ini saya punya keyakinan bahwa virus corona sudah bukan virus medis lagi, tapi sudah merangkap atau mewujud menjadi virus non medis atau penyakit non medis. Yang penyakit non medis itu otomatis ruqyah, obat atau terapi terbaik adalah ruqyah. Bahkan medis pun ruqyah juga kok ya. Jadi ruqyah itu jangan dibatasi hanya untuk penyakit-penyakit jenis setan atau jenis gaib, enggak. Udun ya kena di ruqyah. Wis ta apa ae. Wong ruqyah itu donga kok. Njaluk mari, njaluk sembuh kepada Gusti Allah, walaupun memang belum ada sampai sekarang panu di ruqyah, belum ada. Mungkin sing panune ya isin di ruqyah. Tapi andai kata di ruqyah boleh, bisa. Soal hasil atau tidak hasil kan ya sama saja statusnya dengan dokter, dengan obat. Ono kalane dokter yo jane wis spesialis top tapi nyatanya yo mati sing ditangani. Obat sudah jutaan harganya, ternyata juga tidak nyembuhkan kok. Padha karo ruqyah. Ruqyah ya bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Tadi saya diwawancara setelah Jumatan tadi, bagaimana Ustadz kalau Ustadz membuktikan? Itu berarti ngetes aku ya. Jangan saya, semua santri saya aja. Kalau saya sudah sejak lama, sejak 6 tahun lalu saya stop dari melakukan ruqyah untuk menghindari persepsi bahwa saya mengadakan kuliah ini golek pasien. Pokoknya saya enggak lah, saya bantu ya, bantu Umi atau nanti kadang-kadang Pak Rahman memberitahu, lalu saya bantu dari jauh, ada yang memberitahu, saya bantu dari jauh, iya. Tapi nek langsung tidak. Ini sudah bisa semua kok, bisa semua nek wani, iso semua. Nanti saya beritahu bagaimana caranya. Nanti soalnya khawatir penyanyi langsung diundang kemudian diajak ke Natuna. Ya kan karantinanya di Natuna ya, sekarang ada beberapa, tapi nek diundang yang ke Cina ya ojo gelem sik ya, engko timbang ya namanya usaha kan harus ada usaha lahir, usaha batin, usaha lahir ojo nyedek-nyedek wong sing kena gitu. Tapi kalau untuk melakukan terapi kan menolong, tentu pakai masker ya, jangan kekendelan wis gak pakai masker gak apa-apa nek karo Gusti Allah gak dikersakne ya gak. Lah Gusti Allah yang menghendaki ada perantara pakai masker kok, pakai glove kok. Jadi soal apa hakikatnya virus corona hanya Allah SWT yang tahu. Hanya saya sebagai mursyid KSS ini meyakini walaupun asalnya adalah bakteri, virus medis,
tapi kemudian berkembang menjadi bagian dari kerjaan setan, yang berarti pula itu bukan hanya bisa disembuhkan dengan medis saja. Kemudian yang harus panjenengan yakini bahwa semua virus termasuk corona berasal dari Allah SWT, dan maha penyembuh semua penyakit adalah Allah SWT, baik melalui terapi medis maupun non medis, melalui ruqyah maupun dokter, tergantung izin Allah SWT.